Swastiastu. Swastiastu. Rahajang Semeng. Selamat Hari Suci Sugian Jawa hari ini. Sebentar lagi kita mau galungan. Hari ini tentunya sudah mulai akan beraktivitas. Paling tidak nanti meresik di Merajan itu. Membersihkan tempat kita ngastiti bakti kadapan Ida Sang Dewasa. Oke, kita berjumpa kembali dalam kegiatan rutin kita, diskusi Sandi Sastra, Bhagavad Gita, Adhyaya yang ketiga. Sekarang kita masuki sloka yang ke-16 sampai ke-20. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat rahayu, tentunya atas limpahan anugerah dari Ide Sang Yang Widi Wasa. Untuk itu mari kita bersama-sama memulai kegiatan ini seperti biasa dengan berdoa hadapan Ide Sang Widi Wasa, leluhur semuanya. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan anugerah dari beliau. Untuk itu mari kita awali dengan doa bersama-sama. Inggih, berdoa, kita mulai. Om Tanme Manak Siwasam Kalpamastu. Om Pawitra Sawawastan Gato Piwa Yasmare Pundarikasa Abahya Abhyantara Suci Sri Wisnu Oke, kita lanjutkan doa berikutnya. Om Tatsaditis Srimad Bhagavad Gita Upanisatsu Brahma Widyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Baik, kita masuki sloka yang ke-16. Kita wacen dengan nada priring, sloka priring. Ampun, Pak. Ewam prawaratitam cakram. Ewam prawaratitam cakram. Nanu warataya tika ya Nanu warataya tika agayur indriya ramu agayur ramu moga parata sajiwati moga parata sajiwati ewam prawaratitam cakram ewam prawaratitam cakram anu warataya tihaya anu warataya agayur indriya ramu agayur indriya ramu mogam parta sajiwati mogam parta sajiwati. Di sloka yang ke-16 ini sebenarnya adalah penegasan dari sloka yang ke-14. Jadi dengan demikian, wahai Arjuna yang baik hati, ya, orang yang di dunia ini tidak ikut memutar roda cakrayatnya, ya, yang sifatnya timbal balik, hidupnya akan menjadi penuh dosa. Ya, orang yang hanya puas dengan indrianya, ya, wahai Arjuna, orang yang seperti itu hidupnya akan sia-sia. Jadi ini adalah penegasan dari sloka yang ke-14.
Di sloka ini, Krishna memberikan penjelasan kepada Arjuna bahwa Arjuna dikatakan sebagai pribadi yang baik hati. Untuk itu kemudian Krishna mengingatkan bahwa siapapun mereka yang tidak ikut ya, memutar roda kehidupan ini melalui yadnya, ya, yang sifatnya feedback, ya, hukum karma palu, hukum ratam, apa yang kita lakukan itu yang akan kembali kepada kita. Maka orang yang seperti itu dikatakan hidupnya penuh dengan dosa dan hidupnya akan dalam kesia-siaan. Nah, apa yang dimaksudkan oleh sloka ini mungkin kita bisa lihat dari penjelasan berikut ini. Jadi cakra atau siklus ini merupakan rangkaian peristiwa yang teratur. Jadi sebagaimana kosmologi alam semesta teratur, ya, bumi bersama bulan mengelilingi matahari, ada putaran cakra yadnya dari Tuhan, ada siang dan malam, panas dingin, suka duka dan lain sebagainya. Ya, contoh sederhana siklus dari biji-bijian ke hujan. Nah, ini telah dijelaskan dari pada sloka yang 14 seperti yang saya katakan tadi. Semua anggota roda aksi universal ini menjalankan tugasnya dan berkontribusi pada perputarannya yang mulus, yang dinamis, yang ritmiknya. Karena kita juga mengambil buah dari siklus alam ini. Kita juga harus melakukan tugas dan kita akan selalu terikat oleh rantai kehidupan ini. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh dari putaran roda kehidupan ini selama kita berada di dunia maya pada ini. Tidak ada satu manusia pun yang kemudian berani, ya, gagah dengan keangkuhan dan kesombongannya menganggap bahwa dirinya bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan makhluk lain, tanpa bantuan alam, dan tanpa karunia dari Ida Sang Yang Diwasa. Itu sebabnya kita sebagai manusia dianjurkan untuk tetap memutar roda kehidupan ini melalui yadnya. Jadi manusia, ya, menurut Sarasa Muscaya adalah satu-satunya dalam rantai ini yang telah dianugerahi kemampuan untuk memilih tindakan kita. Ya, kita diberikan kehendak bebas oleh Ida Sang Yang Diwasa. Apakah kita akan melakukan karma baik atau karma buruk? Kita diberikan kehendak bebas. Nah, tentunya karena kita sudah diberikan wiweka dan winaya, diberikan budi, diberikan kecerdasan dan intelektualitas, harapannya agar kita bisa memilih karma-karma yang nantinya akan meringankan langkah kita menuju penyatuan kepada Tuhan. Walaupun kita diberikan kehendak bebas, tetapi harapannya Susastra mengajarkan kita agar kita memilih karma-karma yang bisa meringankan beban kehidupan kita dari dosa. Ini yang harus kita tekankan kembali. Ini yang kemudian perlu kita buatkan afirmasi setiap hari, setiap pagi sebelum kita beraktivitas, baru kita bangun. Ya, saya pernah menyampaikan doa indah itu. Ya, doanya seperti ini. Ya Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan kepada hamba hari ini. Semoga hidup hamba hari ini bermanfaat bagi kebahagiaan orang lain. Itu sebabnya background saya selalu mengatakan manawa sewa, madawa sewa. Jadi lakukanlah tugas kita sebagai pelayanan dan sebagai pemujaan, sebagai yadnya kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika sebagian besar umat manusia mulai melanggar sistem universal hukum retam ini, hukum karma palu ini, dan menolak tanggung jawabnya sebagai bagian integral dari sistem kosmik alam semesta, maka alam material akan mulai memberikan kita banyak persoalan. Ya, ini contoh-contoh real sudah banyak kita temui, sudah banyak kita bahas bagaimana konsep keharmonisan rite karana itu ketika alam semesta terganggu, ketika kita tidak melakukan hal sebagaimana Susastra mengajarkan kita, sebagaimana alam menghendaki kita berbuat, maka alam juga akan bereaksi serupa terhadap apa yang kita lakukan. Pagi ini saya menulis menulis pendek bahwa hidup kita ini laksana seperti magnet. Magnet hanya akan bisa menarik unsur yang sama. Ya,
kalau kita menebar kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menebar ketidakbaikan, maka kita akan menuai penderitaan. Seperti itu sebenarnya contoh real yang sudah kita sering alami, sering kita ungkapkan, dan sering kita diskusikan. Roda alam telah ditetapkan oleh Tuhan untuk mendisiplinkan. Nah, ini roda alam itu didesain oleh Tuhan dalam rangka untuk mendisiplinkan, melatih, dan mengangkat semua makhluk hidup itu dengan berbagai tingkat kesadarannya sampai dia nantinya bisa mencapai level evolusi kesadaran yang tertinggi, yaitu manunggaling kaulo kelawan Gusti, mengenal dirinya yang sejati. Nah, Sri Krishna kemudian menjelaskan kepada Arjuna bahwa mereka yang tidak melakukan yadnya yang diisyaratkan oleh Dharma, oleh susastra kita, ya, maka pada saat yang sama mereka akan menjadi budak indrianya. Ya, dan mereka akan melakukan, menjalani kehidupan ini dalam lingkaran penderitaan, lingkaran dosa. Dan hidupnya tentu akan tidak bisa bergerak menuju level-level kesadaran yang lebih tinggi. Maka dikatakan sebagai kehidupan yang sia-sia. Tapi orang yang mematuhi hukum keilahian alam semesta, keilahian Tuhan, mereka akan menjadi lebih murni, hatinya akan menjadi lebih suci, dan tentunya kebebasan dari pencemaran-pencemaran material ini akan bisa dia dapatkan. Nah, saya kira sloka ini kembali mengingatkan kita, ya terlebih sebentar lagi kita akan menyongsong Hari Suci Galungan, tentu di Sugian Jauh ini kita juga perlu melakukan langkah-langkah kecil. Ya, mulai Sugian Jauh itu adalah upacara pembersihan alam semesta. Paling tidak hari ini kita meresik di lingkungan merajan kita, menyiapkan alam semesta agar harmoni, menyiapkan alam semesta agar bersih. Ya, bayangkan bagaimana kalau merajan kita kotor, tempat kita mau sembahyang ke hadapan Itu Sang Hyang Widi leluhur juga tidak bersih, tentu kita tidak akan nyaman ada di dalamnya. Demikian juga alam semesta. Kalau alam semesta ini asri, alam semesta ini seimbang, alam semesta ini indah, ya tentu kita akan dengan penuh sukacita menikmatinya. Seperti Pak Nengah, ya Surat Nate gitu ya, yang memiliki alam yang indah di Kintamani. Ya, kalau alamnya nggak dirawat itu kan rusak. Ya, orang nggak mau datang lagi ke Kintamani begitu ya. Ya, kita lihat sekarang pertanian ya sampai mengambil lahan-lahan di lereng gunung gitu Pak Nengah ya, ini juga perlu menjadi perhatian kita. Kalau alamnya rusak, ya mungkin kita hanya bisa menikmatinya hanya ya setahun 2 tahun ke depan. Tapi kalau alamnya rusak ya kita akan menderita berkepanjangan. Ya, saya kira itu. Jadi ini jangan sangat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita di kantor. Jadi kalau kita di kantor bisa membangun karma-karma kebajikan, kantor kita akan menjadi kondusif, kita bekerja dengan nyaman, kita akan bisa produktif, dan kita akan bisa berkontribusi besar bagi keberlangsungan bangsa ini. Saya kira itu pesan singkat dari sloka 16, menegaskan dari apa yang ditegaskan di dalam sloka 14. Kita lanjutkan ke sloka 17, Bapak Ibu sareng sami, kita bisa baca bersama-sama. Yastu atma ratire wasya. Yastu atma ratire wasya. Atma traptas jamanawa. Atma traptas jamanawa. Atmane waca santu astas. Atmani waca santustas. Tasya karyam nawi adyate. Tasya karyam nawi adyate. Akan tetapi ia yang memusatkan pikirannya hanya kepada atmannya dan puas pada atmannya sendiri, dan juga hanya bahagia
pada Atmannya sendiri, maka bagi orang yang seperti itu tidak ada suatu tugas kewajiban apapun lagi. Nah, ini puncak daripada kesadaran yang ingin kita raih bersama-sama. Jadi ketika kita sudah bisa ya mencapai titik epicentrum dari kesadaran kita, yaitu Atman itu sendiri, ya penelisikan kita sudah sampai kepada puncaknya, yaitu mengetahui jati diri kita yang sesungguhnya, dan kemudian kita puas terhadap kebenaran yang sejati itu, maka sesungguhnya tidak ada suatu kewajiban apapun lagi yang perlu kita cemaskan. Nah, tentu baris yang terakhir itu perlu kita dalami bersama-sama. Apa yang dimaksudkan bahwa tidak ada lagi suatu tugas kewajiban apapun lagi kepada kita? Kita bisa lihat penjelasan berikutnya. Jadi mereka yang hidup penuh dengan semangat, ya, berbakti dan rela berkorban, tentunya dalam konsep yadnya, serta menerima apa saja sebagai warenugrahanya, terbebas dari belenggu ikatan pahala kerja itu, dan yang membuat mereka bersatu dengan Tuhan. Ini yang dimaksudkan. Ya. Jadi hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan kita kembali bisa bersatu kepada Tuhan. Yaitu adalah semangat yadnya, semangat lascari, semangat berkorban, kemudian menerima setiap anugerah Tuhan itu dengan penuh kesyukuran, dengan penuh sukacita, kemudian membebaskan diri kita dari ikatan-ikatan pahala kerja itu sendiri. Dan ini sudah kita bahas beberapa kali. Hanya mereka yang telah melepaskan keinginan untuk objek eksternal di luar diri kita, yang dapat bersukacita dan puas di dalam dirinya. Akar perbudakan adalah keinginan material kita. Ini harus terjadi, dan itu harusnya terjadi. Nah, ini yang perlu kemudian kita garis bawahi. Sering sekali kemudian kita berhenti di sini. Ini harus terjadi. Itu seharusnya tidak terjadi. Jadi kita sering seperti itu. Kita sering memaksakan diri kita untuk sampai kepada penuh egoisme dengan pemahaman itu. Ini harus terjadi dan itu seharusnya tidak terjadi. Kemudian muncullah di sana egoisme yang tersembunyi, kemudian juga penderitaan yang tersembunyi di dalamnya ketika kita memaksakan kehendak kita, ketika kita tidak menerima segala hal yang terjadi di dunia ini dengan penuh kealamian. Sri Krishna menjelaskan sedikit lebih jauh dalam adya ini, ya, di sloka ke-37 kita akan bahas berikutnya, bahwa keinginan adalah penyebab dari segala penderitaan, bahkan penyebab dari segala dosa. Tentu adalah keinginan-keinginan yang sifatnya material, keinginan-keinginan yang sifatnya tidak mengarahkan kita pada pencapaian yang tertinggi. Ya, ini yang dimaksudkan. Jadi keinginan material. Bukan pada keinginan aspirasi untuk kemajuan spiritual atau keinginan kita untuk menyadari Tuhan. Jadi kama yang dimasukkan di sini tidak semata-mata kama yang negatif, tetapi bagaimana kemudian kita bisa menekan, mengeliminir keinginan-keinginan yang sifatnya material, keinginan-keinginan yang sifatnya destruktif, tetapi memaksimalkan keinginan kita untuk kembali kepada kesadaran Tuhan itu sendiri. Jadi ini yang harus kita maksimalkan, kita produksi bersama-sama dalam kehidupan yang semakin pendek ini, adalah memaksimalkan keinginan kita untuk maju di jalan spiritual, bukan maju memenuhi keinginan-keinginan yang sifatnya material yang kemudian nanti menyebabkan kita akan semakin terikat dengan dunia ini. Itu yang dimaksudkan oleh sloka ini. Dilanjut, Ji. Di sloka yang ke-18, saya kira juga masih penegasan kembali dari sloka yang ke-17. Naiwa tasya krata narato
Nasya Kripanastu Nakretene Hakascana Najasya Sarwabuatesu Najasya sarwa bhutesu Kascit Arta Vyapasraya Kasih arta Vyapasraya. Bagi orang yang telah mencapai tingkat keinsyapan diri seperti itu, di dunia ini ia tidak mempunyai tujuan apapun dari pelaksanaan tugas kewajiban, dan juga tidak mempunyai tujuan apapun dengan tidak melaksanakan tugas kewajiban. Dan dalam hubungannya dengan makhluk hidup manapun, ia sama sekali tidak mempunyai pamrih tujuan dalam bentuk apapun. Sloka ini indah. Memang kalau kita tidak pelan-pelan memahaminya, kita akan agak sedikit nanti dibingungkan. Jadi seperti apa yang dimaksudkan oleh sloka 18 ini adalah kepribadian yang menyadari diri ini terletak pada posisi yang sudah memasuki transendental. Artinya dunia yang memang kita sudah bisa memasuki dunia rohani. Kita sudah memahami dan kita sudah menyadari bahwa esensi daripada kehidupan kita ini adalah sang jiwatman itu. Bukan badan ini, bukan semata-mata badan ini. Setiap aktivitas yang mereka lakukan tentu akan menjadi transendental dalam pelayanan kepada Tuhan. Jadi segala hal yang dilakukan di dunia ini sesungguhnya adalah pelayanan kepada Tuhan, adalah pemujaan kepada Tuhan. Tidak ada lagi keinginan yang lebih tinggi selain daripada ingin melayani Tuhan itu sendiri. Melayani Sang Yang Atma yang ada dalam dirinya. Ya. Sebelumnya ya di dalam loka sebelumnya Krishna mengajarkan tentang karma. Ya, bekerja tugas di dunia ini yang telah ditentukan melalui asrama dharma, baik warna asrama dharma, baik swadharma, baik kula dharma, baik warna dharma, baik asrama dharma. Dan mengatakan bahwa itu harus dilakukan sebagai persembahan kepada Tuhan. Ini diperlukan untuk memurnikan pikiran. Jadi segala hal yang kita lakukan di dunia ini sesungguhnya, ya seperti yang katakan tadi, tujuan utamanya mesti kita arahkan dalam rangka untuk memurnikan pikiran. Membantunya untuk mengatasi dari kontaminasi duniawi. Nah, tetapi ya, jiwa yang sadar ini, ya, ketika dia telah mencapai pencerapan bersama Tuhan atau dari transendental dari sang. Pamangku Ampura sepertinya putus Pamangku. Mungkin jaringan Ciangi nggak stabil kali Pak Dewo ya. Sekarang bagus nggak Ji? Bagus Pak. Silakan Pak. Oke. Jadi secara sederhana kehidupan manusia ada dua hal. Jadi ada yang menekankan pada konsep karma yoga dan ada yang menekankan pada karma sannyasin. Jadi saya contohkan misalnya ada Prahlada, ya mungkin yang
pernah membaca kisah Prahlada ketika Awatara Wisnu menjadi Narasimha. Kemudian ada Wibisana, kisahnya Ramayana, yang terus menjalankan tugas duniawi. Ya, mereka terus menjalankan tugas-tugas di dunia ini. Ya, bahkan mereka setelah mencapai tingkat kesadaran yang tertinggi, ya ini disebut dengan karma yogi. Jadi secara eksternal mereka melakukan tugas mereka dengan tubuh mereka, dengan hidup mereka, sementara mereka secara internal pikirannya tertuju kepada Tuhan. Jadi Wibisana begitu, walaupun dia melakukan tugas di Alangka, tetapi pikirannya selalu tertuju kepada Rama, tertuju kepada Wisnu, sebagai pikirannya selalu terikat kepada Wisnu. Contohnya seperti itu. Demikian juga Prahlada, ya. Jadi setiap walaupun dia hidup di lingkungan yang ekstrim, ya, di tengah-tengah kehidupannya Hiranya Kasipu, tetapi pikirannya selalu memohon kepada Narayana untuk pembebasan. Sementara dirinya melakukan tugas-tugas duniawi. Kemudian ada juga tipikal seperti Sangkaracharya, Madhvacharya, Ramanujacharya. Ya. Jadi mereka tidak lagi melakukan tugas-tugas duniawi. Ya, mereka menghabiskan dirinya pada permenungan mendalam kepada sastra, kepada hidup meditatif, bertapa, beryoga. Mereka meninggalkan tatanan kehidupan material. Ini disebut dengan sebagai bekerja, tapi dalam tataran yang rohani, jadi disebut dengan karma sannyasin. Yang baik secara internal maupun eksternal, tubuh dan pikiran mereka hanya terikat kepada pengabdian kepada Tuhan. Nah, dalam sloka ini, ya, Sri Krishna memberitahu kepada Arjuna bahwa kedua opsi itu ada untuk orang bijak yang sadar ini. Jadi Arjuna itu kemudian diarahkan bagaimana agar Arjuna itu sebagai seorang ksatria melaksanakan dharmanya melalui tubuhnya, sementara dia juga harus di saat yang sama mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Jadi Krishna ingin mengajak Arjuna untuk memasuki dunia ksatria itu, tetapi tidak semata-mata hanya berpikiran kepada fisikal saja, membunuh kakek, guru, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kemudian dia diajak agar Arjuna ini mampu mencapai tingkat kesadaran yang tertinggi, kesadaran tentang Tuhan. Bahwa dia juga harus di saat yang sama harus melakukan pelayanan kepada Tuhan, melakukan pelayanan kepada kebenaran itu sendiri. Nih, dilanjut. Ampura niki jaringan tiangnya kayaknya kurang bagus niki. Ampun sampun jelas. Tasmat aksata satatam. Karyam karma samacara. Karyam karma samacara. Asaktuhi acaran karma. Asaktuhi acaran karma. Param apnoti purusha. Param apnoti purusha. Dari itu bekerjalah, wahai kamu Arjuna, selalu dan harus dilakukan dengan tiada terikat olehnya. Karena orang yang melakukan tugas kewajibannya tanpa keterikatan pada tujuan, maka orang seperti itu akan sampai kepada Tuhan. Nah, ini yang ingin ditegaskan oleh Krishna kepada Arjuna. Bahwa apapun yang Arjuna lakukan, nantinya di medan perang Kurukshetra itu, agar Arjuna tidak lagi terikat oleh hasil kerja yang dia lakukan. Tapi melakukan itu sebagai sebuah kewajiban dan tidak terikat pada tujuannya. Apakah nanti seperti ketakutan Arjuna, apakah nanti dia yang akan terbunuh atau orang lain yang terbunuh? Apakah dirinya yang menang atau pihak Kaurawa yang akan menang? Jadi Krishna ingin mengajak
agar Arjuna membebaskan pikiran-pikiran itu tidak lagi terikat pada konsep-konsep tujuan seperti itu. Nah, ketika dia bisa melampaui ya keterikatan akan tujuan itu, maka Arjuna akan memiliki kesempatan untuk bisa sampai kepada Tuhan. Nah, ini tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering masih belum bisa mencapai tataran pemahaman seperti ini. Kita masih tentunya secara skala kita terikat kepada tujuan kita. Ya, kita bekerja, saya yakin bahwa tujuan kita melakukan tugas aktivitas di dunia ini tentunya agar kita terhindar dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Paling tidak semua manusia di dunia ini memiliki dua cita-cita yang sama, yaitu yang pertama terhindar dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Paling tidak itu yang kita masih miliki saat ini di dunia material di mana kita beraktivitas. Dan itu tentu tidak salah. Tetapi harapan daripada susastra adalah kita agar bisa melampaui kedua hal itu. Jadi istilah motivator modern sekarang istilahnya dibilang above the sea. Jadi seperti seorang selancar yang berada di atas gelombang pasang surutnya lautan. Ketika lautannya surut, dia ada di atas lautan. Ketika gelombangnya pasang, dia juga berada di atas lautan. Jadi seperti itu harapan susastra. Jadi kita mampu mengatasi gejolak gelombang pasang dan gelombang surut daripada kehidupan ini. Inilah yang akan memungkinkan kita mencapai kesadaran itu. Nah, dalam tingkatan kerja yang dilakukan oleh orang yang paling mulia adalah apabila ia melaksanakannya tanpa tujuan untuk memperoleh pahala bagi kepentingan dirinya pribadi. Ini penting. Dan saya kira kita semuanya kan begitu. Ya, paling tidak harapannya kemudian kita bisa keluar bahwa apa yang saya lakukan hari ini tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi kita. Itu sebabnya saya sangat tertarik dengan puja mantra para sulinggih kita, para pemangku kita. Saya mengutip misalnya salah satu mantra yang sangat indah. Jarang sekali kemudian para pandita, sulinggih kita atau para pemangku kita itu berdoa untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, tetapi mendoakan orang lain. Misalnya doa-doa umum yang sudah kita sering ucapkan, misalnya Om Sarwe Bawantu Sukinah, gitu ya. Tuhan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Sarwesam Santih Bawantu, semoga semua makhluk mendapatkan kedamaian. Om Sarwesam Swasti Bawantu, semoga semua makhluk hidup mendapatkan keselamatan. Paling tidak ketika kita mendoakan alam semesta ini bahagia, selamat, rahayu, kita sebagai salah satu penghuni daripada alam semesta pasti akan juga mendapatkan keselamatan dan kerahayuan. Itu maksudnya. Jadi tidak hanya berdoa untuk diri saya, untuk diri kita pribadi, tapi mendoakan kosmologi, mendoakan semesta sehingga kita sebagai salah satu makhluk yang ada di dalamnya juga pasti akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Demikian pula pekerjaan yang disertai dengan persembahan sebagai tanda berbakti kita kepada Tuhan jauh lebih mulia daripada pekerjaan yang mengangkat orang pada penyucian dan kesempurnaan pikiran dan jiwanya. Nah, ini juga, jadi kadang-kadang kita sering hanya berdoa untuk kelompok-kelompok kecil saja. Ya, ini yang dimaksudkan bagaimana kemudian kita mampu meluaskan karya karma kita, doa kita untuk kesemestaan. Ya. Dari ayat 38 sampai 3:16, Krishna dengan tegas mengimbau kepada kita semua yang belum mencapai tingkatan kesadaran yang tertinggi untuk melakukan tugas yang telah ditentukan. Ini kita sudah bahas kemarin dari sloka 8 sampai 16, kita diajak kalau kita belum sampai mencapai tingkat kesadaran yang tertinggi, kita tidak disalahkan kok untuk melakukan tugas-tugas kita seperti yang telah ditentukan oleh Swadharma kita. Nah, dari sloka ke-17 dan 18, kemudian Krishna menyatakan bahwa mereka yang sudah mencapai tingkat kesadaran yang tertinggi sesungguhnya tidak diwajibkan untuk melakukan tugas yang ditentukan. Jadi mereka sudah memiliki kebebasan yang lebih luas untuk melakukan hal-hal yang lebih besar gitu ya. Jadi tugas-tugas itu sebenarnya sudah
tidak perlu seperti tadi saya katakan, misalnya ketika kita bisa mendoakan kedamaian alam semesta, kesejahteraan alam semesta, loka samgraha misalnya, sesungguhnya secara automatically kita sudah mendoakan diri kita. Ketika kita mampu bekerja untuk orang banyak, sesungguhnya kita sedang bekerja untuk diri kita sendiri. Gitu. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Lantas jalur mana yang lebih baik, lebih cocok untuk Arjuna? Nah, rekomendasi Sri Krishna untuk Arjuna adalah menjadi seorang karma yogi, ya, melakukan tugas kewajiban dengan tubuh ini dan secara internal mengikatkan pikiran kita kepada Tuhan. Krishna tidak menganjurkan Arjuna untuk mengambil posisi karma sannyasin, yaitu secara baik fisik maupun pikirannya terikat kepada Tuhan. Jadi dia tidak mau Arjuna menjadi orang yang tidak kreatif, tidak menjadi orang yang inovatif, Krishna tidak mau Arjuna itu hanya tidak melakukan pekerjaan. Krishna ingin Arjuna melakukan tugas dharma kesatrianya di satu sisi, dan di sisi yang lain mengajak Arjuna agar pikirannya terikat kepada Tuhan. Nah, inilah yang kemudian nanti dijelaskan di dalam sloka yang ke-20 sampai nanti pada sloka yang ke-26. Nanti kita akan bahas berikutnya apa yang dimaksudkan dengan karma yogi yang sesungguhnya. Apa pentingnya kita melaksanakan, apa manfaat atau benefit kita melaksanakan karma yogi itu. Itu yang kira nih. Ini satu lagi, Ji. Sloka 20. Ji. Karma newa hisam sidim. Karma newa hisam sidim. Astita janaka daya. Loka sanggraham ewapi. Sampasyan karatum arhasi. Di sloka 20 ini ada kata yang menarik, loka samgraha. Jadi kesejahteraan bersama, kesejahteraan alam semesta, kerahayuan alam semesta. Jadi Raja Janaka dan raja lainnya ya, telah mencapai kesempurnaan hanya dengan melaksanakan tugas-tugas kewajiban suci. Oleh karena itu, demi kepentingan kesejahteraan masyarakat, engkau hendaknya melakukan tugas kewajiban tanpa keterikatan. Di sloka ke-20 ini, Krishna mengambil kisah hidupnya Prabu Janaka. Prabu Janaka ini hidup pada kisah Ramayana. Mungkin Bapak Ibu ketika membaca epos Ramayana pasti ketemu dengan kisah hidupnya Prabu Janaka. Jadi Krishna mengambil contoh hidup Raja Janaka yang sudah mampu mencapai kesempurnaan hidup melalui tugas-tugas skala ya, tugas-tugas duniawi, tugas-tugas dharmaning sebagai seorang ksatria. Bahkan kita juga bisa mengambil contoh kisahnya Dasarata di dalam Kekawin Ramayana, Sargah yang pertama, itu sangat indah. Jadi ada seorang raja Dasarata ya, mereka ahli dalam sastra agama, boroh ring sastra aji, bakti ring widi ya. Kemudian taat berbakti kepada Tuhan, kemudian tidak lupa leluhur, tan malupeng pitra puja ya, tidak lupa kepada leluhur, masih hete maring surga terkabeh, tetapi juga sangat asih kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Ini satu contoh real bagaimana kisah-kisah ini juga di dunia ini, tetapi kita tidak terikat kepada hasilnya, tetapi kemudian kita masuk kepada level-level kesadaran yang lebih tinggi. Penjelasannya bisa kita dapatkan seperti berikut ini. Jadi
Ini dijadikan kata loka samgraha ini kemudian dijadikan banyak ikonik oleh penglingsir-penglingsir kita di dalam Hindu, yang berarti pengembangan kesejahteraan kemanusiaan di dunia ini. Nah, di sini Krishna memberi contoh kehidupan orang-orang yang berjiwa besar yang telah mampu melaksanakan kewajiban hidup mereka untuk kebahagiaan serta kemanusiaan dengan jalan menyelamatkan dunia dari kondisi material dan moral. Ya, dalam hubungan ini Krishna menyebut nama Resi Janaka. Janaka ini raja di negeri Mithila, ya, ayah dari Dewi Sinta, gitu ya, mertua dari Sri Rama. Namanya sangat sering disebut dalam Kakawin Ramayana sebagai seorang acarya, sebagai seorang guru, ya, seorang raja sekaligus seorang guru. Sebagai contoh dalam soal-soal membawakan kebahagiaan bagi rakyatnya dan memupuk rasa kemanusiaan yang agung pada zaman itu. Nah, Janaka sendiri dalam masa hidupnya mencapai kesadaran jiwa dan kebahagiaan abadi dengan segala aktivitas kerjanya tanpa motif-motif kepentingan diri pribadinya. Dan tidak henti-hentinya sampai saat terakhir, ya, rasa aku dan rasa punyaku tidak lagi ada padanya. Nah, ketika istananya dan segala isinya terbakar musnah, kemudian dia berkata, tidak satu pun punyaku yang terbakar. Nah, ini juga karena tidak ada lagi rasa kepemilikan. Jadi kita harus menyadari bahwa dunia yang kita diami ini, ya yang contohkan misalnya sangat sederhana, sebelum hari ini mungkin kita belum memiliki apa-apa. Hari ini kita diberikan sesuatu oleh Tuhan, dan harus disadari bahwa pada suatu ketika apa yang saat ini bersama kita akan tidak ada. Ya. Saya contohkan kecil misalnya, ya Bu Giri gitu misalnya, ya sebelumnya tidak ada pada posisi jabatan beliau saat ini. Saat ini beliau menduduki jabatan yang strategis. Mau tidak mau, disadari tidak disadari, enak tidak enak, pada suatu ketika jabatan itu juga akan kembali tidak disandang oleh Bu Giri. Nah, apa yang kita bisa lakukan adalah tidak terikat kepada apa yang ada saat ini bersama kita. Harus disadari bahwa bisa jadi apa yang saat ini bersama kita sebelumnya milik orang lain, hari ini menjadi milik kita, dan besok tentu bisa jadi tidak menjadi milik, pasti akan tidak menjadi milik kita. Ya. Dalam mewujudkan loka samgraha inilah kemudian Arjuna dianjurkan untuk melakukan tugas Dharmaning Ksatria. Bahwa apa yang dilakukan Arjuna semata-mata dalam rangka untuk menegakkan dharma. Tidak ada konsep dia melakukan dosa karena dia ingin menghentikan adharma itu. Ini yang ingin ditekankan oleh Krishna kepada Arjuna. Ya, bahwa ketika Arjuna masih memiliki pemikiran-pemikiran untung dan rugi, baik dan buruk, dosa dan tidak dosa, Krishna ingin mengajak Arjuna untuk melampaui pemahaman-pemahaman itu dengan mengambil kisah hidupnya Resi Janaka, Dasarata, dan lain sebagainya. Nih, dilanjutkan sedikit lagi. Ternyata sudah selesai. Bapak Ibu sareng sami, tiang kira nike yang tiang bisa sampaikan membahas 5 sloka dari 16 ke 20 yang pada poinnya adalah bagaimana caranya kita bisa bergerak, melangkah, berkarma dari kepentingan pribadi kepada kepentingan yang lebih besar dalam rangka untuk mewujudkan loka samgraha itu. Kesejahteraan alam semesta, kesejahteraan masyarakat luas, bukan kesejahteraan secara personal. Saya kira ini pesan singkat dari 5 sloka yang kita bisa bahas hari ini. Hanya dengan ketika kita bisa melakukan pekerjaan melampaui kepentingan pribadi kita dan melakukan itu sebagai yadnya kepada Tuhan, maka di saat itulah kemudian kita akan bisa memasuki, mengetahui, dan mencapai kesadaran yang tertinggi, itu kesadaran tentang diri kita, kesadaran tentang atman kita, kesadaran tentang jiwa kita.
Itu yang kira Nike yang dapat yang sampaikan. Selanjutnya mari kita berdiskusi bersama-sama. Sampun rawuh pengelisir kita, ada Pak Dewa Putra Kejaya, ada Bu Mangku Siti di Tabanan, ada Bu Gungti di Bandung. Saya kira niki beliau pengelisir kita yang nantinya tentu bisa kita bersama-sama mendiskusikan 5 sloka niki. Untuk selanjutnya tiang kembalikan ke Aji Dewa, tiang sinap dengan puji pramesanti. Om Santi 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 Om. Nggih, Karisan. Oke, semua pamangku, semua Bapak Ibu semuanya, saya lihat banyak yang Bapak Ibu yang baru berhadir dalam kesempatan hari ini. Selamat datang. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, tapi sebelumnya izinkan saya mengingatkan untuk mengisi absen di link chat. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, Bapak Ibu, ada yang bertanya? Pak Mangku Yase biasanya. Nggih, tiyang wonten Om Swastiastu. Oke, silakan Pak. Dari uraiannya Mangku Danu Wahunku yang wonten satu aja yang saya tanyakan. Wonten istilah yang populer mungkin bagi-bagi pekerjaan itu adalah bahwa dia sudah selesai dengan dirinya sendiri sekali ini kau. Barangkali napi kira-kira padanan dengan sastra atau sloka yang kita bahas lainnya mungkin hubungan dengan karma yoga niki. Karena wenten sering yang dengar si A sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga dapat bekerja apapun jabatannya, dia dapat bekerja fokus dengan baik dan tidak ada motivasi untuk kepentingan sendiri. Nah, itu yang dia mau tanyakan. Napi maksud daripada sudah selesai dengan dirinya sendiri. Pak Niko, besok semua. Besok semua Pak Mangku Gede. Semakin sehat ya Pak Mangku ya. Astungkaro ku, astungkaro. Karena beliau sempat terisolasi nih, makin sudah bisa beraktivitas. Nggih, mungkin yang ngelungsur niki pewara-wara dari Pak Aji Titiange, Pak Aji Dewa, Raris Aji Dewa. Sosiastu. Ampura niki. Tadi sempat terlambat sedikit. Niki kalau tiang merasakannya sebenarnya juga ada pertanyaan apakah di grup ini nanti bisa juga mengeluarkan pendapat gitu. Di sana yang jelas sekali kan disebutkan kesadaran Atman. Namun secara umum dan dari dulu yang kita ketahui adalah bagaimana diri kita menjadi Atman yang utuh gitu. Dan dari itu hal yang tidak mungkin gitu. Karena tubuh fisik kita ini kan bukan bagian dari Atman gitu. Dia materi yang memang diciptakan di luar ranah Atman. Artinya nggak mungkin tubuh kita itu menjadi Atman gitu. Atau Atman kita itu sadar seutuhnya bahwa tubuh ini juga adalah dirinya gitu. Padahal itu hal yang berbeda karena itu adalah materi. Nah, dengan begitu kayaknya ada pemikiran yang berbeda gitu. Yang dimaksud dengan kesadaran Atman itu sebenarnya apa gitu. Ini titik tolaknya. Kalau kita di sini masih pakai yang untuk seperti yang saya bilang tadi, itu kita akan memburu bagaimana mengubah materi ini menjadi Atman. Nah, itu pasti ya sampai saat ini belum nemu gitulah. Orang-orang yang punya kesadaran dengan model begitu. Ini juga terkait sama sloka sebelumnya ketika orang berpikir tentang kebaikan. Jadi dalam hidup ini yang diburu itu adalah bagaimana berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ini kan juga sulit gitu. Kita hanya melihat model luarnya di mana perbuatan baik pun juga sangat relatif. Kita tidak mengembalikan ke bagian dalam. Nah, kalau kita memiliki kesadaran Atman,
walaupun baru bagian depannya, kalau arahnya memang benar yang dilakukan, kesadaran Atman itu artinya kita masuk ke dalam diri kita, menyelami diri kita, bukan tubuh fisik ini, tapi betul-betul seluruh diri kita yang seutuhnya, yang terdiri dari jiwa, roh, itu diselami. Nah, ketika kita memiliki kesadaran itu, walaupun baru mengarah, kita akan mengerti kenapa orang bisa berbuat baik gitu. Kenapa dia sehari-harinya bisa dia melakukan hal yang memang sangat menyenangkan, membahagiakan orang lain gitu. Nah, ini mungkin juga terkait sama pertanyaannya Pak Mangku yang tadi ya. Bahasa yang sekarang memang agak lumrah, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa gamblangnya itu sudah nggak punya keinginan untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Semua yang dia lakukan semata-mata hanya untuk dipersembahkan. Nah, untuk bisa sadar seperti itu ya memang harus sadar sebagai Atman. Kan ini yang perlu cari Pak Mangku, bagaimana kita bisa mengarah sadar sebagai Atman. Nah, kalau kita nggak ngerti arahnya, bagaimana kita bisa mendapatkan kesadaran itu? Kita sering memburunya keluar terus gitu. Perbuatan baik itu kan hal yang di luar yang nampak. Kalau kita lihat di Yamo Brato itu kan sesuatu yang nampak di luar. Tapi Yamo Brato itu tidak nampak di luar, arahnya dia ke dalam. Itu yang kadang orang lupa, bukan kadang, yang lebih sering melihatnya di kekinian ini karena memang sekarang lebih mudah didapat informasinya. Fokus orang itu adalah apa yang terlihat, perbuatan baik. Nggak tahu di dalamnya dia seperti apa gitu. Mungkin ini sebagai tambahan aja. Suksema Mangku, Ampura. Semua Haji Dewa. Nah, ini tambahan yang luar biasa. Mungkin semetan ya Sanis Yosan, Haris. Pak Komang di mana Pak Komang Wira? Silakan. Benten semetan Sanis Yosan, Haris. Kita diskusi nih Ki, nggak ada yang menggurui. Kita semuanya saling sedang mencari apa yang dimaksudkan oleh Haji Dewa tadi. 83. Ya betul, jangan berpikir teman yang bicara itu sedang menggurui atau kita yang bicara merasa menggurui. Wah, itu parah, itu nggak perlu dengerin orang lain lagi. Hilangkan kalimat itu. Jadi kalaupun terasa anggap aja nggak ada gitu. Setuju Janggi. Ya, kita semuanya sedang sedang berada di samudra masyarakat gelombang nih. Durus. Ada atau perlu saya kasih ininya, kasih pemungkasnya gitu. Rades Ji. Ini pemungkasnya mungkin agak alergi orang yang tidak terbiasa. Pemungkasnya itu adalah belajar mengenal tentang hati kita. Bukan tentang lever kita atau jantung kita, tapi tentang hati kita. Nah, kalau kita bicara tentang hati, itu nggak ada batasnya. Dan tidak mudah untuk dijelaskan kepada mereka yang tidak mau menyentuh hatinya. Ini hal yang sangat krusial. Kalau kita mulai dari hati kita, barulah kita akan mengarah kepada Atman itu sendiri. Bukan soal efeknya apakah dia berbuat baik, apakah dia seperti orang sadu, itu soal efeknya saja. Nah, persoalan mengenai hati ini tidak seperti yang sepintas dikatakan di dalam Ramayana. Di Ramayana kan dikatakan bahwa segala sesuatunya ada di dalam hati. Peperangan itu ada di dalam hati, di dalam hati itulah tempatnya. Nah, di sana di sloka lanjutannya atau pada lanjutannya kan dikatakan bahwa Sang Dasarata itu tidak memiliki seperti itu. Tidak memiliki lagi pertempuran di dalam hatinya. Nah, ini kan pertentangan jadinya.
gitu. Kalau dia tidak memiliki pertempuran dalam hatinya, kenapa dia sedih ditinggal oleh anaknya gitu. Banyak tuh nanti kita lihat pertentangan-pertentangan dari sloka yang itu gitu, yang tidak utuh disebutkannya. Nah, hati yang begitu dalam itu memang harus diselami oleh kita semua, oleh kita masing-masingnya. Tanpa belajar atau mengarahkan diri kita untuk mengenali hati kita, itu bahasa Atman itu cuma cerita aja. Tentang perbuatan baik itu cuma soal kesepakatan aja, bahwa ini baik gitu. Dan kita bisa lihat di Bali ini betapa orang itu merasa iri ketika dia tidak mendapatkan kebaikan dari orang tertentu. Jadi kalau kita cerita tentang kebaikan yang kita terima dari orang lain, nah itu orang lain yang dengar itu bisa iri. Kenapa bisa iri? Itulah relativitasnya. Sangat relatif gitu. Kenapa dia baik sama si Anu kok nggak baik kepada saya gitu. Kan sangat sulit jadinya menyamakan persepsi tentang kebaikan. Akhirnya sudah bikin aja lah. Yang penting kamu berbuat baik, nggak bikin malu gitu. Kalau seandainya itu benar, kita nggak akan lahir lagi gitu. Jadi mau nggak mau, bolehlah paksa diri sedikit untuk mau mengenali hatinya. Caranya silakan cari bagaimana sih cara mengenal hati itu, silakan, pasti banyak guru-guru yang mengarah ke sana gitu. Ya, Kentan suksemo. Suksemo Haji. Nah, niki udah dikasih kata kunci sebenarnya oleh beliaunya. Kentan malih sebatan sanisiasan. Ada Haji Titiang, Pak Haji Ngurah Sariawan, kayaknya niki pengelisir Titiang juga. Reris Haji, niki beliau banyak pengalaman di dalam Solo niki. Reris Ji. Masih mute, masih mute Ji. Haji Ngurah masih mute. Masih mute Pak. Masih mute Haji Rah. Haji Ngurah dimatikan, dihidupkan dulu mikrofonnya Haji. Mikrofonnya Haji. Niko masih unmute. Unmute. Dereng. Durung. Oh karena ya. Tapi beliau mendengarkan. Ji, unmute Ji. Unmute-nya Haji. Ya, sambil kita nunggu unmute-nya Haji Ngurah Sariawan. Tiang kira apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mangku Gede Yase, ya, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Memang ini kondisi di mana sesungguhnya saya contohkan sederhana. Ada juga yang mengatakan orang yang sudah selesai dengan finansialnya. Jadi sesungguhnya finansial sudah tidak lagi menjadi persoalan bagi dirinya. Apakah bukan karena dia banyak punya uang, Pak Mangku, atau karena dia tidak punya uang. Tapi dia tidak lagi mempersoalkan apakah saat ini saya punya uang atau tidak punya uang. Jadi dia menganggap tidak punya uang atau dia punya uang adalah sebagai sesuatu yang wajar dalam hidupnya. Jadi kata kunci daripada orang yang sudah selesai dengan dirinya adalah orang yang kemudian menerima dirinya apa adanya saat itu sebagai konsekuensi logis dari kehidupannya. Jadi dia tidak akan memberikan respon atau reaksi terhadap apapun yang terjadi pada dirinya. Jadi ini yang yang sulit kita lakukan. Jadi kita menjadi sangat gembira ketika kita mendapatkan kebahagiaan dan kita akan menjadi sangat terpuruk ketika kita juga mengalami penderitaan. Itu yang umum kita alami. Jadi orang yang sudah selesai dengan dirinya adalah orang yang kemudian tidak reaktif, tidak bereaksi terhadap apapun yang terjadi pada dirinya. Kesadarannya akan muncul bahwa hal itu terjadi sebagai bentuk kealamiahan dirinya hidup di dunia ini. Itu yang dianggap orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi makanya dibilang suka duka sama krete. Jadi orang yang sudah kemudian antara suka dengan duka itu sama saja. Nah ini kan memang level pencapaian yang memang sangat mungkin sulit kita dapatkan di dunia zaman Kali Yuga ini, yang hitung-hitungannya jelas ya. Di zaman Kali Yuga ini kan hitung-hitungannya jelas, baik buruk
kita masih kita masih terjebak di ruwo binede itu. Ya, saya sempat mendengarkan kisah motivasi dari Pak Gede Pramo bahwa jadi ketika orang yang sudah mampu melampaui karma, dialah yang akan bisa mencapai kesadaran Atman itu. Jadi ketika kita masih terjebak pada kata Aji tadi karma baik dan karma buruk, maka sesungguhnya kita akan masih tetap berada dalam lingkaran itu, suka dan duka. Tetapi ketika kita mampu melampaui suka dan duka, karma baik dan karma buruk, itulah yang kemudian kita akan, baru dikatakan oleh Pak Gede Pramo, kita akan bisa mencapai kesadaran Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa melakukan itu? Kata Aji tadi adalah melihatnya ke dalam, merenungkannya ke dalam. Pak Gede Pramo mengambilkan contoh, kita hanya akan bisa melakukan itu dengan meditatif. Ya, meditasi dengan kondisi meditatif. Jadi mengarahkannya ke dalam seutuhnya. Jadi tidak lagi ada respon Pak Mangku. Ya, tidak merespon, tidak bereaksi terhadap segala sesuatu. Kita akan menyadari bahwa hal itu terjadi karena memang harus terjadi. Hal itu tidak terjadi karena memang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Jadi kita akan mengambil posisi seperti itu. Kemudian sehingga apapun yang terjadi di luar dirinya atau di dalam dirinya, bagi dirinya itu sama saja. Sama dengan Pak Mangku ketika saat ini posisi Pak Mangku, Andra menikmati makanan lah, saya sederhana. Pak Mangku sudah terbiasa. Antara tidak makan dan makan, bagi Pak Mangku sama saja. Antara Pak Mangku sudah tidak bisa merasakan apakah saat ini saya sedang makan daging atau saya tidak makan daging. Bagi Pak Mangku sama saja. Tidak lagi mempersoalkan apakah saat ini saya harus makan banyak, makan sedikit, makan enak atau makan tidak enak. Bagi Pak Mangku tidak lagi mempersoalkan itu, tidak lagi melihat makanan itu. Memang di zaman Kali Yuga ini kita memang memiliki keterbatasan masuk ke dunia-dunia yang lebih rohani. Kalau kita bandingkan kisahnya Arjuna 3.500 tahun yang 5.500 tahun yang lalu, itu memang kondisinya tentu akan sangat berbeda dengan kondisi kita saat ini. Apalagi saat ini kita berada dalam dunia-dunia yang memang matematika, ya, 1 + 1 sama dengan 2. Tapi dunia rohani kan tidak seperti itu. Nah, lalu bagaimana kemudian kayak kata Aji Dewo tadi, lalu bagaimana kemudian kita bisa memasuki kesadaran yang sesungguhnya kesadaran itu, gitu. Memang dunia, kalau dalam pengerucutan kita, dunia material ini pun, ya, kalau kita kembali pada adya yang kedua, di Samkhya Yoga dijelaskan bahwa antara purusha, aspek kesadaran, dan prakrti, aspek material itu, pada endingnya nanti ketika dia mencapai kesadaran yang murni, prakrti juga akan kembali kepada kesadaran yang utamanya. Demikian juga purusha akan kembali kepada kesadaran pertamanya, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena kedua-duanya bersumber dari hal yang sama, baik dan buruk, material dan non-material, ya, kesadaran dan purusha dan prakrti itu bersumber kepada hal yang sama. Nah, ini kita bisa belajar dari bagaimana leluhur kita memproses misalnya kematian kita, gitu ya. Ya, aspek materialnya kan diprosesi, ngaben, ngerorasi, nilepati sampai ngelinggihang. Aspek prakrtinya diprosesi seperti itu, sehingga aspek kemurnian dari prakrti itu nanti akan kembali kepada aspek kesadaran yang pertama. Sesungguhnya di masa hidup ini juga kita bisa memiliki kesadaran yang seperti itu, bahwa tubuh kita atau unsur material yang membentuk tubuh kita ini sebenarnya juga bisa diarahkan kepada hal yang pertama, kesadaran Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa tubuh kita ini, badan kita ini sesungguhnya juga bersumber dari Tuhan itu sendiri. Sayangnya sekali adalah ketika kita tidak memiliki kesadaran itu, kita menganggap bahwa tubuh kita ini bukan, ya, tidak memiliki kesadaran Tuhan. Itu yang kemudian menyebabkan kenapa kemudian ada batas embarkasi yang sangat jelas antara Atman dengan badan ini, antara setulus sarira kita dengan antahkarana sarira kita. Karena kita menganggap bahwa badan kita ini bukan ciptaan Tuhan, tidak bersumber dari Tuhan.
Ketika kita memiliki kesadaran bahwa badan kita ini juga bersumber dari Tuhan, maka di saat yang sama kita akan bisa menggunakan tubuh ini untuk berkesadaran Tuhan, gitu maksudnya. Ketika kemudian aspek jiwa atau aspek atman juga demikian. Ketika kita mau meluangkan waktu kita lebih, gitu, lebih kadang-kadang kan kita mau meluangkan waktu kita kan untuk saripati kehidupan kita ini kan sangat minim sekali, ya, sangat sedikit sekali dibandingkan dengan apa yang kita gunakan untuk di dalam tubuh fisik kita ini. Ya, contoh sederhana misalnya mungkin ya kita semua yang ada di ruangan ini, berapa sih waktu yang kita spare untuk kita bisa melihat diri kita utuh ke dalam melalui kegiatan-kegiatan meditatif? Mungkin sangat minim. Ya, contoh sederhana ya memang sangat sulit di zaman Kaliuga ini kita diajak meditatif itu ya 5 menit mungkin terasa lama. Tetapi kemudian ketika kita menggunakan tubuh ini untuk beraktivitas duniawi, kita tidak pernah mempersoalkannya. Nah, ketika kita bisa menelisik, mau meluangkan waktu kita lebih banyak untuk menyadari aspek kesadaran itu, saya kira di saat yang sama itu akan ada loncatan energi yang luar biasa yang nanti akan menggerakkan kesadaran kita memasuki kesadaran yang lebih tinggi. Ini yang harus kita lakukan sesungguhnya lebih di zaman Kaliuga. Memang kemudian ketika kita ada di zaman Kaliuga, memang dikatakan bahwa di zaman Kaliuga ini orang memang waktunya akan lebih banyak dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Tetapi ketika kita menyadari bahwa dunia ini juga adalah sumbernya sama Tuhan, tubuh kita juga baik fisik, non fisik juga sumbernya adalah sama Tuhan, maka ketika kesadaran ini muncul, kita akan bisa menjadikan ya, tubuh kita ini, hidup kita ini juga hidup dengan kesadaran Tuhan itu sendiri. Ini yang harus kita lakukan. Hanya saja kan kita sering menganggap ini terpisah, ya kata Aji Dewo tadi, kita memisahkan diri kita dengan diri kita, gitu. Jadi kita memisahkan jiwa kita dengan tubuh kita. Kita tidak pernah menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah karya daripada kesadaran yang tidak bisa dipisahkan sesungguhnya antara badan tubuh kita dengan sang Atman itu sendiri. Nah, kemudian yang lainnya harus disadari juga bahwa Atman itu kan aspek yang paling suci, aspek yang paling dekat dengan diri kita, sama dengan kalau saya ibaratkan bahwa antara pakaian yang kita gunakan, jadi Atman kesadaran itu seperti pakaian dalam yang paling dekat dengan diri kita. Nah, itu yang harus kita sadari. Tetapi kan kata Aji Dewo tadi benar, bahwa kita sering hanya terpesona dengan baju yang ada di luar itu, padahal ada baju yang lebih dekat dengan tubuh kita, itu baju kaos dalam kita. Ini yang kita sering juga jarang perhatikan, gitu. Kita hanya sering memperhatikan pakaian luarnya saja tanpa pernah memperhatikan pakaian yang lebih dekat dengan diri kita, yaitu pakaian dalam kita. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita memiliki pakaian dalam yang lebih kemudian lebih bermanfaat, lebih berguna, maka sesungguhnya yang di luar ini juga akan digerakkan selaras dengan apa yang ada di dalam. Nah, di zaman Kaliuga ini memang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menyelaraskan. Ada keselarasan antara yang di dalam dengan yang di luar. Tanpa itu, kita tidak akan bisa memasuki dunia yang lebih murni, yang lebih pure, yang lebih yang lebih suci itu. Apalagi kemudian kita masih terjebak oleh hanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisikal saja. Nggih, yang kira Aji Sariawan sampun Raris Ji Sariawan titiang lunas pemabahnya niki. Raris Ji. Oh banget niki jero mangku, nawagan niki kan baru bergabung niki. Ampurang banget niki keterbatasannya. Niki titiang menyimak dumun apa yang disampaikan Wawu, luar biasa niki untuk pencerahan dalam diri tiang. Begitu juga ampura niki tiang kan baru dolar bergabung ring Pura Bekasi, mohon tuntunannya lebih lanjut juga. Kita belajar baca sloka, manggu. Ini atas bimbingannya juga, mudah-mudahan ke depan ini kembali ke bahasa mangku tadi. Kita harus percaya dengan diri kita dulu sendiri dan sebelum kita melangkah lebih jauh.
contoh-contoh yang nyata yang memberikan tadi ini menarik sekali ya, model Prabu Jenaka. Luar biasa kekayaan material apapun yang beliau punya, tetapi suatu ketika kerajaan terbakar, satupun materi yang tidak terbakar yang dia miliki. Ini kok menarik sekali yang dengar. Berarti bagaimana kita melekatkan keterikatan kita di dalam diri ini kok, mungkin nih kok Suksumo. Nggih, Suksumo Aji, nggih. Tiang kira niko beliau penglingsir kita di kalau ke Bali nanti nangkil ke Puro Dalam Solo. Itu beliau penglingsir di sana. Nawagan. Kalau semeton nangkil ring Puro Dalam Solo. Jantos seru pagar besi niko, nawag kemarin di tiang jantos seru niko. Bedangan Haji. Ya, keterbatasan waktu niki. Iya. Ya, tiang kira niko mungkin semeton yang lain bisa melengkapi lagi. Laris yang kita diskusi bersama-sama. Semakin banyak input yang kita bisa dapatkan dari banyak orang, seperti doa kita tadi ya. Tanme manas kiwa samkalpa mastu, karena pikiran yang benar itu datang dari segala arah. Jadi harapannya kita semua mendapatkan energi positif dari kita semuanya ada di sini. Yang kira nih, dari semeton yang lainnya. Yang gedekku dari sharing mantan Mangku. sharing mantan niki sharing mantan. Yang wenten dapat masukan dari salah satu mertua yang tepatnya mertua adik tiang. Dia bilang gampang banget mengucapkannya, tapi coba yang perhatikan susah banget aku. Almarhum sebenarnya Suwargi ampun meninggal berapa tahun yang lalu. Dia menyarankan kepada anaknya menyampaikan kepada tiang praktekkan, susah banget juga, gampang banget dia omongkan begitu. Yang dia beritahukan pada anaknya dan disampaikan ke tiang adalah bahwa dojo belajar, angkihan pelajarin, itu dia bilang. Kok dalam saja anak gampang banget anak. Cuman dia kemudian kalau dia mau bakti apa pranoyamun, teknik mana yang pakai karena yang terus terang seperti Mangku tahu, dia yang suka membaca. Pranayama banyak banget teknik-tekniknya di 1, 2, 1, 4, 2 ada. Wenten juga nggak usah ditahan napasnya. Wenten juga tekniknya. Nah, teknik-teknik niko barangkali compare dengan ibunya Haji Dewa Putraka niko mengenai masuk ke dalam diri barangkali niko yang dimaksud dengan pelajaran angkehan, apakah itu yang dimaksud ke barangkali ini agak menyimpang dari topik rahit mungkin ke ini kok kodana Suksumo. Dari Haji Dewa punapi niki kecap. Atau mute Haji. Ya, tiang kira niko pesan yang sangat indah Pak Mangku ya. Jadi pelajarin angkihannya sendiri. Tiang juga sangat setuju ketika ada orang di dalam sastra dibilang angerane sike, angerane sike. Jadi memperhatikan ujung hidung katanya. Sebenarnya bukan ujung hidungnya, tapi adalah bagaimana kemudian angkihan itu memasuki kita. Kita pernah sering bahas bahwa prana itulah yang sebenarnya Tuhan yang paling nyata yang kemudian kita bisa rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang sangat nyata. Jadi Tuhan itu memberikan kita kehidupan yang paling nyata adalah ketika kita masih bernapas. Ya. Tanpa napas, sehebat apapun kita, apapun pangkat kita saat ini selesai sudah gitu. Ya, tanpa napas. Jadi menyadari napas, sesungguhnya kita sedang menyadari hidup dan menyadari Tuhan itu sendiri dan menyadari jiwa kita. Ya, makanya sering kita abaikan, kata Aji tadi kan ada yama, niyama, pranayama. Jadi kita sering mengabaikan pondasi-pondasi daripada yoga ini. Kita langsung tiba-tiba ujuk-ujuk masuk ke dhyana, ke meditasi, tanpa pernah memperhatikan dasarnya yama, niyama, dan pranayama ini.
Pranayama itu sangat, kalau kita menikmatinya, mengalaminya, saya tidak mengatakan dua, saya pilih menikmati dan mengalaminya. Kalau kita menikmati dan mengalami angkihan atau pranayama itu, sesungguhnya di saat yang sama itulah kita sedang bersama Tuhan itu sendiri, sedang bersama diri kita seutuhnya sesungguhnya. Ya. Karena itu ya, inti daripada kehidupan kita ada di sana. Makanya di dalam Samkhya dikatakan demikian bahwa kehidupan ini, semesta ini bersumber dari energi, bersumber dari prana itu sendiri. Yama itu artinya kematian. Jadi prana yang kemudian membebaskan kita dari kematian. Nah, semasih kita bisa mengalami dan menikmati energi itu, prana itu, sesungguhnya di saat yang sama kita sedang bersama beliau, sedang bersama Tuhan, dan sedang bersama kita seutuhnya. Makanya mari kita sering-sering juga mengalami diri kita seutuhnya pada saat kita pranayama. Jadi nikmati napas senikmat-nikmatnya, seperti halnya kita menikmati dunia ini. Ya. Makanya dikatakan orang yang melupakan dirinya sendiri, atau orang yang melupakan napasnya, sesungguhnya dia sedang melupakan dirinya dan sesungguhnya dia sudah mati dalam kehidupannya. Itu kan sangat indah sekali kata Vedanta itu. Jadi orang yang melupakan napasnya adalah orang yang sedang melupakan hidupnya dan orang yang sudah mati dalam hidupnya. Makanya penting sekali pranayama ini. Jadi prana inilah yang kemudian ya menyadari, kalau saya mau ambil kesimpulan, menyadari jiwa, menyadari atman adalah sama dengan ketika kita menyadari nafas itu. Sama dengan ketika kita mengalami nafas itu. Apapun kondisi real kita, ada aspek yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi saya bilang, jadi pikiran, mind, body, tubuh kita, ya, mind, body, atma. Jadi atma itu adalah jiwa kita. Ketiga-tiganya ini, ya, mind, body, and atma. Jadi MBA, the mind, body, and atma ini, ketiga-tiganya ini bisa kita sadari secara bersamaan tatkala kita menyadari angkihan itu, ketika kita menyadari ritme daripada prana itu. Ketiga-tiganya coba Pak Mangku, ketika kita pranayama dengan mengalami dan menikmati, pikiran kita, tubuh kita, dan atman kita itu berada dalam satu garis yang sama. Nah ini penting. Makanya apapun nanti ujung-ujung daripada proses spiritual, apapun namanya, apapun bentuknya, dimanapun dia belajar, dia tidak akan pernah melepaskan teknik ajarannya pada intinya adalah di pranayama itu, di angkihan itu Pak Mangku. Saya setuju Pak Mangku dengan pesan leluhur kita seperti itu. Yang kira niki itu sebabnya kenapa kita saat membakti, saat sembahyang, kita diajak untuk memejamkan setengah mata kita, melihat ujung kita, ngerane sike. Jadi bukan melihat ujung hidung kita, tapi melihat, merasakan, menikmati Tuhan yang sedang masuk keluar di dalam kehidupan kita melalui pranayama. Yang kira nih Pak Mangku, yang sangat setuju sekali. Tapi memang perlu praktek terus Pak Mangku. Nggak bisa hanya pada saat meditasi saja gitu. Ya, kalau kita sedang bengong itu, ya ingat aja, oh ya napas saya sedang menikmati. Karena dalam napas juga terkandung sumber-sumber kehidupan yang vital. Makanya banyak para yogi, yang kita bisa lihat, saya nonton di YouTube, ada yogi-yogi yang sampai tidak makan fisik, tapi dia hanya bisa hidup melalui nafasnya saja gitu. Dan itu di dalam pranayama itulah ada energi-energi kehidupan yang lebih murni dari sekedar apa yang kita makan di piring kita setiap hari. Yang kira nih Pak Mangku. Nggih, Daris Pak Mangku. Lebih sehat. Pelaksanaan ku ampura niki mungkin agak nyeleneh yang gede niki ku, agak nyeleneh. Dalam melaksanakan pranayama niku, tiang terus terang aja tidak hanya di Kenten ku, tidak aja di Padmasari, di rumah atau di pura. Di tempat-tempat tidur juga yang melaksanakan menjelang tidur, yang perhatikan napas, atau pada waktu nyupir nih kok, nyupir cuman
memang pada saat tidur barangkali tidak akan terganggu oleh apa-apa karena akhirnya kita tertidur. Tapi pada waktu kita nyupir nih kok agak bagi konsentrasi karena fokus kita keselamatan di jalan juga nih kok kan lo. Dan tempat-tempat lain. Nah, yang mau tanyakan sama Mangku, adakah tempat-tempat di rumah kita misalnya itu di mana pranayama dengan kesadaran untuk bernapas itu tidak boleh. Ambil contoh, kita kan berada kamar mandi kok kotor. Bahwa kamar mandi kok kotor. Tapi bagi beliau kan nggak ada satu tempat di mana ruangan ini kotor kata lo. Yang seperti berikut anggapan tiang bahwa bagi beliau terbuatan tempat yang kotor. Sama dengan pada waktu tiang Nuna Cito Prastito Ringpuro, ada sementara orang lewatin kamar mandi kotor. Bagi tiang kok nyeleneh rasanya masa sih kamar mandi kotor. Tetap tiang laksanakan Bung Prastito yang tiang lungsur di Ringpuro kok semua tempat di rumah termasuk kamar mandi ya loh. Ya, pranayama itu sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Tidak melihat kondisi. Ya, udara itu kan tidak hanya ada di mana. Jadi kan itu beliau ada di mana-mana. Nah, itu yang harus kita sadari. Jadi saya kira kita tidak perlu menjebak. Ya, makanya dia katakan ini kan ada dua pemahaman. Kalau kita pemahamannya masih material tadi karma kanda, ya kita akan membeda-bedakan tempat. Ya, kita akan menganggap bahwa Jerwan itu lebih suci ketimbang Jambu Tengah dan Jambu Sisi, gitu kan. Sama dengan di rumah kita akan menganggap Merajan itu lebih suci, ruang tamu tidak, dapur tidak. Padahal kalau kita mau jujur, seluruh ekosistem itu tidak bisa berdiri sendiri dan semuanya dipenuhi oleh energi yang sama. Yang membedakan itu kan hanya mindset kita. Kita mengatakan itu kotor dan tidak kotor. Seperti Haji Dewa bilang tadi, kan yang membedakan itu hanya cara pandang kita. Tetapi kalau kita sadari bahwa ke dalam, ya, tidak ada yang tidak suci, semuanya suci. Ya. Bahkan kalau kita mau jujur katakan, ya kita bisa memuja Tuhan dengan telanjang bulat ketika kita berada di tempat permandian. Kan? Bahkan kita harus berdoa di sana. Ganggeca, Yamune, Cewa, Godawari, Saraswati, Narmadi, Sindukawri, Jalasmin, Senidengkul. Kita berdoa memuja Tuhan. Jadi Tuhan dalam konteks itu tidak terkontaminasi oleh hal seperti itu. Yang mengkontaminasi itu kan pikiran kita yang sudah terdegradasi. Gitu. Tapi memang secara sosial nanti kita dianggap nyeleneh Pak Mangku ketika memang itu kan sosial ya. Tapi secara rohani saya kira ini kan kita berbicara rohani, tidak berbicara skala. Kalau nanti berbicara skala Haji, makanya banyak juga orang tidak mau sembahyang melalui karena Utama Mandala penuh itu. Pengennya di Utama Mandala, bila perlu diajang pelinggih lagi gitu kan. Padahal kan gitu, pengennya biar diajang pelinggih gitu, biar seolah-olah langsung berhadapan dengan Tuhan. Secara karma kanda ya. Tapi kalau kita memasuki, ya, kita tidak lagi di karma kanda, kita masuk lebih luas lagi, lebih dalam lagi ya. Dimanapun kita ditempatkan ya, tidak ada masalah. Nah ini yang kita ingin masuki. Jadi Krishna itu ingin mengajak bahwa dimanapun kita berada, ya jangan kemudian kita terpengaruh oleh situasi luaran itu. Yang terpenting kata Haji Dewa itu adalah bagaimana kemudian yang di dalam ini. Gitu loh. Jadi manapun kita berada, ya saya kira tidak ada persoalan. Siapa yang bisa menjamin nanti orang yang berada, ya anggaplah sembahyang di depan pelinggih, kemudian karunia lebih banyak dia dapatkan ketimbang orang yang berada di tidak sempat sembahyang, misalnya pecalang itu karena nggak sempat sembahyang harus menjaga lalu lintas di luar. Bisa jadi pecalangnya dapat pahala yang lebih banyak kalau pikirannya murni gitu ya untuk ngayah dibandingkan pemangku karena ada di depan pelinggih pikirannya sesari kan lain lagi ceritanya. Gitu. Misalnya begitu. Ini kan kita nggak pernah tahu. Kata Haji Dewa itu kan kita nggak pernah bisa menebak hati orang itu seperti apa walaupun dia berada di depan pelinggih sekalipun gitu. Ini yang lebih penting adalah bagaimana kemudian hati kita bersama Tuhan, walaupun kita tidak berada di tempat pelinggih yang utama di mana Tuhan itu dilinggihkan. Karena ini rohani, yang tentu berbicara rohani. Kalau nanti berbicara sosial, tentu kita akan mensplit. Oh, Utama Mandala lebih suci. Madhya Mandala kan begitu. Karena ini berbicara rohani, yang tentu ini pembicaraan yang sifatnya rohani. Tempat tidak perlu menjadi persoalan di mana kita berada untuk mengakses Tuhan. Karena Tuhan itu kita sadari.
wiapi wiapake kan itu ada di mana-mana. Jadi sesungguhnya kita tidak perlu merasa cemas kemudian ketika kita melaksanakan pranayama, melaksanakan aktivitas spiritual dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah menulis bahwa antara orang meditasi di tempat yang sepi dengan orang yang bisa bermeditasi di tempat yang ramai, gitu. Secara kualitas mungkin lebih bagus kualitas orang bermeditasi di tempat yang ramai, dia bisa berkonsentrasi dibandingkan dengan orang yang bermeditasi di tempat yang sepi karena memang ada gangguan, gitu. Ya. Jadi saya kira itu Pak Mangku ya, yang agak gini. Marilah kita bersama-sama belajar meluaskan pemahaman-pemahaman kita tentang rohani ini. Yang kira nih Pak Mangku. Mangku, nawak nambahan gede, nika termindset di pikiran mantan nggak jero Mangku dadas ya. Jadi kan Mangku nikang kita walaupun ada di dalam, tetapi pikiran kita ada di luar ya nika. Kan nika di mana terletak fokus kita berhadapan dengannya dengan bahasa Mangku. Dan Ampuro. Yang kira satu karena mindset, yang kedua karena kita selama ini tercekoki oleh hal-hal seperti itu, Pak Haji. Ya. Jadi karena kita sering mengkonsumsi informasi yang tidak benar, ya akhirnya itu yang paling banyak mendominasi pikiran kita. Jadi kan itu sebenarnya sederhananya demikian. Ya, kalau kita mempuruk banget ya. Contoh misalnya, ya kita sering mendengar misalnya contoh sederhana gitu misalnya kepura gitu misalnya, karena sering kali kita mendengar jero mangkunya atau mungkin penglingsir kita mengatakan misalnya sembahyang harus, kan katanya harus dengan cara seperti ini ya, karena dalam tataran sosial mungkin itu, tapi dalam secara rohani ya karena itu apa yang menjejali pikiran kita ya itu yang menjadi mindset kita gitu. Mobilnya ya. Yang kira nih benar Ji ya. Nenten keharusan dalam konsep nikah ya jero nggih. Cerap dalam pikiran. Nggih yang kira nih. Nggih. Sukses. Nggih, susmo pemangku, susmo semuanya. Jero mangku. Diskusinya sangat baik. Ada yang bater kidek niki jero mangku dua ning demi. Bu Mangku, Siti ring Tabanan, Raris. Ampura niki Citiang wau presiden nyarangin jero mangku. Raris. Citiang sangat tertarik sekali niki. Kemauan napi ada nih kidek saja wau dingan Citiang niki yang mendengarkan tadi tempat tidak perlu dipersoalkan. Tengen jero mangku niki mungkin saneka pertama niki selalu terngiang di pikiran Citiang niki. Aku napi ke wentenane nike wenten kamar mandi nike makin medaging pelangkiran napi patut napi ten nike siresane ayat rike jero mangku ampura niki sampun kenten malih niki ya ning wenten niki nak sembahyang ring kamar saking mawon ring kamar nike kan medaging ya nike lemari pakaian enten makin ngayat makin misalnya nike di pelangkir niki saking pelangkiran ngayat ide betara saking besake lempuyang saking mawon tan nike belum disucikan sapunapi ke wentennya nike jero mangku sane kaping 3 niki sane wenten panggihan titiang kaler ing masyarakat puniki jero mangku wenten nak niki ngenahang busung pacang anggena upekara punika genah ngedumun ring kamar mandi pangtes kocap nika pangten cepet layu sapunapi nika kewenten nyane jero mangku karena niki tempat tidak perlu dipermasalahkan gitu tapi biasa-biasa manten tapi karena mindset manten nika jero mangku nika dumun pakaian nanti tiang jero mangku duaning wau titiang nak wau niki nyarangin kentane materinya juga tidak tentatas titiang sana kaping awal kentane nggih semua jero mangku itu titiang promasi Om Santi Om. Suksema Bu Mangku, beliau niki ahli upekara. Beliau niki penyuluh senior di Kabupaten Tabanan. Beliau pintar menjahitan dan masalah upekara. Yang kira begini, ada dua hal. Tentu pertama secara etika, karena niki kan kaitannya sekali niki Bu Mangku nggih ampura banget. Kalau masalah
di kamar mandi wenten pelangkiran secara etika memang tidak pas ya, tiang belum ketemu teks sumbernya nanti di kamar mandi wenten pelangkiran gitu. Betara sira yang di ayat. Ya, itu yang pertama. Jadi ini etika kita beragama. Walaupun secara rohani tiang nggak mempersoalkan, tapi ini etika. Jadi tiang berbicara antara skala dan antara istilahnya antara etika sosial masyarakat dengan rohani. Secara rohani tiang katakan di kamar mandi kan tidak ada masalah kita memuja Tuhan, karena kita harus berdoa di sana. Ya paling tidak Om Gangge Sarire Parisde nama ini kan doa, berarti kita memuja Tuhan di sana. Dalam wujudnya sebagai Betari Gangge yang akan menyucikan diri kita. Kita berkeramas, gosok gigi kan semua ada di kamar mandi. Jadi secara rohani kita berdoa di sana tidak ada masalah. Bahkan jero mangku mungkin ada tambahan dengan pancaksara dan lain sebagainya kan gitu. Biar air yang digunakan itu bersih, suci dan lain sebagainya, apalagi dipakai untuk mandi. Tetapi kalau kaitannya dengan menempatkan sarana persembahyangan, ini kaitannya etika, tidak lagi rohani. Tentu dalam hal ini tiang belum ketemu, ya tiang tidak rekomendasikan untuk menaruh pelangkiran di kamar mandi kan begitu. Kita cukup berdoa saja di sana. Itu yang pertama Bu Mangku. Jadi ampunang Drike ngenahang pelangkiran dengan. Kemudian yang kedua, ketika misalnya tiang pernah mengalami Bu Mangku, tiang pernah ngekos ya, semuanya all in di sana. Tiang bilang itu kamar burung dara gitu. All in ada di sana gitu. Ada pelangkiran, kena petakan iki 2x3, ya pelangkiran di sana, tempat tidur di sana, kompor pun di sana gitu kan. Naruh pelangkiran bisa ngidang macet niki, ngalih kangin ke kaje kelot kangin kaunya bingung gitu kan. Akhirnya saya taruh di atas pelangkiran. Nah, wates tempat suci kan gitu ya. Wates tempat suci nike, kalau pelangkiran berarti sebatas pelangkiran itu tempat suci. Ya. Batas pelangkiran itulah tempat suci. Kemudian di luar itu tidak lagi menjadi tempat suci. Jadi kita pelangkiran itu kita jadikan sebagai hulu, sebagai sirah kita, sebagai kepala kita. Sehingga apakah kemudian orang boleh melakukan pemujaan melalui pelangkiran di kamar? Boleh, tidak ada masalah. Berarti tempat sucinya sebatas pelangkiran itulah menjadi tempat suci bagi dirinya kan begitu. Jadi dia boleh, karena pelangkiran itu adalah tempat yang terbuka. Nah, tentu karena ini kan situasional, kos-kosan gitu ya, silakan saja, tidak ada masalah. Dia memuja Betara dimanapun, yang kira tidak ada masalah gitu ya. Silakan saja, berarti tempat suci bagi dirinya sendiri di tempat itu, karena keterbatasan dan lain sebagainya. Yang kira tidak ada masalah. Nah tentunya apa yang kita bisa lakukan? Misalnya tempat itu karena kos-kosan, nggak mungkin kita akan mencaru di sana atau memprasite dan sebagainya. Bisa saja kita datang ke pura yang umum, Pura Jagat Nate, kita sembahyang, nunas kepada jero mangku, itu prasite pembersihan, kemudian kita bawa ke rumah, dan kemudian kita siratang tempat itu sudah bisa layak kita jadikan sebagai representatif kita gunakan untuk tempat sembahyang kan begitu. Di luar itu, kemudian kalau kita nggak bisa bikin banten, ya nunas tirte prasite mungkin jauh, nggak bisa bikin bantennya dan lain sebagainya, kita bisa saja dengan doa. Makanya tadi tiang selalu mengawali kegiatan kerohanian itu dengan pawitri karana. Om apawitra pawitrewa sarwa wastang gatupiwa ya semaret pundari kaksam sabahya abiantara suci. Ya Tuhan, apakah hamba saat ini dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan suci atau dalam keadaan apapun hamba saat ini, dengan mengingat-Mu yang maha suci maka segala hal akan tersucikan. Dengan mantra itu, maka tempat itu akan menjadi suci sebelum kita melaksanakan aktivitas yang lainnya. Itu caranya. Nah, terlepas nanti setelah kita sembahyang kemudian dipakai untuk yang lain-lain ya itu silakan sajalah. Tapi pada saat kita mau menggunakan tempat yang ada pelangkiran karena petakan ya, kita bisa melakukan seperti itu. Atau dengan mantra yang sederhana, Om Prasades Titi Sarire Siwa Suci Nirmala Nama Soh. Mantra itu sudah akan bisa menyucikan banyak hal. Tidak saja diri kita, tapi juga lingkungan di mana kita melaksanakan pemujaan. Tiang kira nike Bu Mangku. Napi malih siki Bu Mangku. Inggih sampun ketiganya, sampun jero mangku suksema niki infonya. Mungkin di tiang nunas. Nah, nike masalah busung Bu Mangku ya. Ini kembali lagi etika gitu ya. Kalau misalnya karena etika kita mayatnya nike kan
Ya, kalau niki skala urusannya. Ketika apalagi Ibu Mangku kan sudah biasa membuat Banten, ya seyogianya bahan-bahan upekara itu satu dipilih yang terbaik pertama. Kemudian diolah dengan cara yang baik dan benar. Dan tentu karena kamar mandi itu memang bukan peruntukannya untuk itu kan kita, jadi tidak etis kalau kita kemudian naruh busung di kamar mandi dengan alasan agar gampang tidak mudah layu. Kita bisa memilih cara-cara yang lain, misalnya ya mungkin ditempatkan di tempat yang lebih sejuk, tidak harus di kamar mandi. Misalnya kalau di desa masih ada tekap dengan gedebong, mungkin dengan gedebong dan lain sebagainya. Jadi tiang belum setuju kalau bahan-bahan upekara itu kemudian diletakkan di kamar mandi. Kalau kita orang Hindu khususnya di Bali kan ada hal-hal yang harus kita hindarkan. Misalnya jangankan naruh di kamar mandi, misalnya air yang tadi kita ambil di kamar mandi untuk nyuci sampian itu juga kurang etis kan, jadinya kan begitu. Jadi yang kira penting kita menjaga etika kita berupacara. Itu pertama. Yang tidak rekomendasikan itu untuk menaruh jadi bahan-bahan upekara. Jadi bahan upekara itu dipilih yang terbaik, kita proses dengan cara yang baik, kita perlakukan dengan cara yang baik, kemudian kita mengerjakannya dengan niat yang suci, kita rangkai dengan baik sehingga kita bisa persembahkan juga sebagai sesuatu yang baik, kan begitu intinya begitu. Makanya ada mantra pemangku ketika sebelum ngaturang Banten, ngelukat Banten begitu kan. Om pakulun paduka batara sangyang tiga sakti murti, maka disira sangyang jenana cuntaka kan gitu kan. Wenang tersira anglukat sananing mala klesa lararaga wigena dan gitu kan. Menawu anu karuruban, kerampuhan, keletikaning dening cuna kan itu atuh puring pasar agung. Nah, saya kira kan doa-doa itu kan dalam rangka untuk mengeliminir dampak-dampak negatif proses daripada ketika kita membuat upekara. Nah, alangkah baiknya kalau bahan-bahan upekara itu kita perlakukan semaksimal mungkin, walaupun mungkin kita nggak pernah tahu di pasar entah diletakkan di mana, siapa yang mengambil, entah orang cuntake dan sebagainya. Makanya ketika kita sudah membelinya, kita bawa ke rumah, kita perlakukan dari awal dengan baik, karena itu akan kita persembahkan kepada desa yang dewasa. Saya kira nih ke Pak Bu Mangku, artinya ngiring ya sarang sami, artinya ini etika kita melaksanakan kegiatan keberagaman kita. Walaupun secara rohani kalau rohani tiang tidak mempersoalkan gitu, tapi karena niki urusannya urusan etika beragama, tiang harus mengatakan bahwa niki kurang tepat kalau kita melakukan hal niki. Tiang kira niki Bu Mangku suksema. Inggih, suksema jero Mangku. Baik, Bapak Ibu sareng sami, tiang kira diskusi hangat kita demikian pada hari niki. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Karena kita juga tetap harus melaksanakan swadharma di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga apa yang kita perbincangkan pada pagi menjelang siang hari ini menambah wawasan pemahaman kita dan mampu mengarahkan langkah-langkah kecil kita untuk meraih kesadaran-kesadaran yang lebih murni, kesadaran yang lebih tinggi. Tentu dengan menyadari bahwa antara jiwa kita, antara atman kita dengan badan kita memang tidak bisa dipisahkan, tetapi kita juga tidak perlu membuat garis embarkasi, degradasi, bahwa tubuh kita dengan jiwa kita ini sesuatu yang terpisah. Kedua-duanya bersumber dari sesuatu yang sama, dari desa yang dewasa. Mari kita gunakan tubuh kita ini untuk melakukan karma-karma kebaikan yang kemudian digerakkan oleh kebenaran, oleh kemurnian yang bersumber dari hati kita, dari jiwa kita, dari atman kita. Keselarasan antara pikiran dengan badan, dengan jiwa kita, dengan atman kita lah yang akan kemudian mampu mengantarkan kita pada karya-karya dan karma-karma terbaik dalam kehidupan kita. Yang kira Niko yang dapat yang sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita yang akhiri dengan puja Pramasanti. Om Santi, 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 Om Suksema, Haji Dewa, Pak Wahyu, semuanya, Haji Dewa, selamat Galungan dan Kuningan semuanya, semoga selamat Galungan dan Kuningan. Mataki-taki mulai hari ini, nanti sampai di rumah jangan lupa bersih-bersih di Merajan. Besok jangan lupa untuk lunas pengelukatan, nah gitu ya.
susahnya jaga nanti ngemargi yang sedihan. Om Swastiastu, salam sami. Pak Mangku, Bapak Ibu sareng sami semua. Iring. Oh, Pak Mangku. Sama-sama Ibu Gede. Mau kemana tuh? Mau belanja ya pasti ya? Ada Bu Sudira Tiang nih kau ya? Iya. Ya. Mau Pak Mangku sore di jalan niki tapi asik banget tuh dengernya. Iya, sami-sami Ibu Gede. Manggang sambil di jalan. Kang Ngurah, Swastiastu. Sami. Sehat selalu semua. Terus tunggarong sami sehat. Nggih, semua semuanya ampura tiang tutup nggih. Dewa. Semua Jidewa. Nanti diinfokan pertemuan berikutnya, kurang tahu minggu depan apa nanti dikomunikasikan guys semua. Ring rahayu.